Timnas Indonesia diprediksi segera mendapat keuntungan setelah mendatangkan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert adalah pelatih anyar Timnas Indonesia dan sudah dikenalkan secara resmi oleh PSSI pada Minggu, 12 Januari 2025. Setelah dirilis PSSI, Patrick Kluivert kabarnya akan memainkan perannya, yakni membujuk beberapa pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saya sudah berbicara dengan 3 hingga 4 pemain keturunan, kata Patrick, Minggu, 12 Januari 2025. Tentu membujuk mereka untuk menjadi bagian Timnas Indonesia, sambungnya. Saya sibuk juga, punya peran red dalam proses tersebut, lanjut pelatih asal Belanda tersebut. Tim scouting PSSI kabarnya tengah berada di Inggris. Besar kemungkinan, tujuannya adalah mendatangkan pemain keturunan yang saat ini bermain di Liga Inggris. Kabar itu disinggung oleh satu di antara akun pengamat sepak bola tanah air, Garuda Scouts pada Minggu, 12 Januari 2025. Saat ini tim scouting pemain diaspora sedang berada di Inggris, tulis akun tersebut. Di lain sisi, ada 2 pemain keturunan yang saat ini berkarier di Liga Inggris. Kedua pemain tersebut adalah Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Diketahui, Ian Maatsen saat ini memperkuat Aston Villa. Ia bergabung dengan klub kasta teratas Liga Inggris tersebut sejak 1 Juli 2024 dan diikat kontrak hingga 30 Juni 2030. Bersama Aston Villa di musim ini, Ian Maatsen mengemas 23 laga atau 794 di semua kompetisi musim 2024-2025. Dari 23 laga tersebut, Ian Maatsen mengemas 1 assist. Sementara itu, Pascal Struijk memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, Leeds United. Ia bergabung dengan Leeds United sejak 1 Januari 2020 dan masih memiliki kontrak dengan klub tersebut sampai dengan 30 Januari 2027. Pascal Struijk beberapa kali menjadi andalan Leeds United di beberapa musim terakhir. Seperti di musim 2024-2025, Pascal Struijk kerap menjadi andalan Leeds United di jantung pertahanan, di mana ia mengemas 26 pertandingan atau 2.252 menit bermain bagi Leeds United di semua kompetisi dengan mengoleksi 3 assist. Menarik dinantikan, apakah Pascal Struijk dan Ian Maatsen segera dinaturalisasi dan merapat ke Timnas Indonesia. Profil Ian Maatsen. Berikut profil lengkap dari Ian Maatsen. Nama, Ian Ethan Maatsen. Tanggal lahir, 10 Maret 2002. Tempat kelahiran, Vlaardingen, Belanda. Usia, 21 tahun. Tinggi, 1,78 m. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, back kiri, left back. Kaki, kanan, right. Klub saat ini, Aston Villa. Bergabung 1 Juli 2024. Kontrak berakhir 30 Juni 2030. Profil Pascal Struijk. Nama lengkap, Pascal Augustus Struijk. Tanggal lahir, 11 Agustus 1999. Asal, Deurne. Usia, 25 tahun. Tinggi, 1,90 m. Kewarganegaraan, Belanda, Belgia. Posisi, back tengah. Kaki, kiri. Klub saat ini, Leeds United. Bergabung 1 Januari 2020. Kontrak berakhir 30 Juni 2027. Salah satu pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen telah mengabaikan Timnas Garuda untuk saat ini setelah Shin Taeyong resmi dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert.
Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah berjuang dalam memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026 dengan tampil dalam putaran ketiga pada saat ini. Mereka telah memiliki 6 poin dari 6 pertandingan dan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang akan menjadi lawannya pada Maret yang akan mendatang. Akan tetapi jelang 4 laga yang telah menentukan dari sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 ini, PSSI telah mengambil keputusan untuk memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan PSSI telah resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya Shin Tae-yong dengan kontrak berdurasi selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sang pelatih baru yang berasal dari Belanda tersebut telah ditargetkan untuk dapat membawa Timnas Indonesia menang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dapat melewati Timnas Indonesia pada putaran final Piala Dunia 2026. Debut pertama Patrick Kluivert masih lama, yaitu pada Maret 2025, dan saat ini para pemain Timnas Indonesia masih fokus bersama klubnya masing-masing. Ragnar Orat Mangoen sendiri yang merupakan pemain Timnas Indonesia telah mengaku bahwa mengalami kesulitan di klub asal Belgia FCV Dender sejak bergabung pada musim panas tahun lalu. Sebab banyak sekali laga-laga bersama Timnas Indonesia yang dilakoni secara bersamaan selama September hingga November. Saya mengakui bahwa perkembangan saya di Dender telah diperlambat oleh banyak pertandingan internasional, kata Orat Mangoen. Namun, kini tidak ada laga internasional lagi untuk sisa 10 laga, tukasnya. Kini Ragnar Orat Mangoen telah mengakui bahwa mengalihkan fokusnya sepenuhnya untuk klubnya dan berusaha dalam menembus kekurangan selama berada di klubnya. Namun kini fokusnya adalah sepenuhnya untuk FCV Dender, ucapnya. Jadinya juga telah mengaku karena tidak dapat menjadi bagian starter pada saat Dender menghadapi Anderlecht berakhir dengan kemenangan 3-2 dengan seiringnya performa buruknya saat melawan Antwerp. Itu tentunya adalah hal memalukan bahwa saya tidak menjadi starter dalam laga bersejarah seperti itu. Namun saya bahagia karena mampu memberikan hasil yang bagus. Saya terlibat dalam pembangunan gol kedua, tambahnya. Kami memasuki jeda musim dingin dengan perasaan fantastis. Kemenangan atas Anderlecht dirayakan begitu ramai. Atmosfer dalam tim begitu hebat, katanya. Kami tetap membumi. Pelatih menjaga kami tetap berada dalam jalur, karena kami memerlukan lebih banyak poin untuk selamat, tambahnya. Namun, tekanan yang ada pada hari Minggu umumnya ditempatkan kepada Agen, tim yang berada di 6 besar dan berjuang meraih tiket ke kompetisi Eropa, katanya. Kami sudah membuktikan secara gemilang pada musim ini, bahwa kami bisa menekan tim-tim top dan kami ingin melakukannya lagi, tutupnya.